Baru-baru ini, dunia entertainment dihebohkan dengan kabar bahwa Justin Bieber mengalami kelumpuhan wajah sisi sebelah. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Justin melalui postingan di akun Instagramnya pada 11 Juni 2022. Dalam video tersebut, Justin mengatakan bahwa ia terkena penyakit dengan nama Ramsay-Hunt Syndrome. Kelumpuhan wajah ini telah menggemparkan para fans Justin Bieber. Pasalnya, ia akan melakukan konser di beberapa negara dalam waktu dekat. Tidak ketinggalan dengan negara Indonesia yang akan ia datangi di bulan November mendatang. Hal ini mendatangkan pertanyaan besar dari fansnya di Indonesia. Apakah Justin akan tetap melanjutkan konsernya di Indonesia ataukah tidak? Lalu, apakah Ramsay-Hunt Syndrome itu? Dan bagaimana penyakit ini bisa terjadi? Simak selengkapnya pada penjelasan berikut ini. Ini adalah suatu infeksi virus yang disertai dengan paresis dari nervus facialis. Jadi infeksi virus zoster 3 ini biasanya kita kena bisa di mana saja. Namun kekhususan dari Ramsay-Hunt ini adalah dia kenanya di daerah telinga atau herpes zoster oticus. Nah, kalau herpes zoster oticus saja ya kita tidak menyebutnya sebagai Ramsay-Hunt, tapi dia akan menjadi Ramsay-Hunt syndrome saat dia disertai dengan paresis nervus facialis. Ramsay-Hunt syndrome ini tidak terlalu banyak kejadiannya, namun seringkali terkena pada seseorang dengan kondisi badan imun yang kurang bagus. Ya, karena infeksi virus pastinya akan mengenai pada seseorang yang kondisi badannya lagi turun, kurang istirahat, atau asupan gizinya kurang. Nah, pada situasi ini mungkin seorang siapa saja pun bisa kena. Tapi seringkali munculnya memang pada orang-orang dewasa muda, di mana memang dia aktivitasnya cukup banyak dan bisa terpapar dengan banyak orang. Namun tidak menutup kemungkinan pada orang dengan kekurangan imun yang disebabkan karena situasi sistemik, misalnya penyakit diabetes dan lain sebagainya, terus pada orang tua. Gejala yang muncul itu yang pertama kita lihat adalah adanya paresis dari nervus facialis. Ya, paresis nervus facialis di ipsilateral yang disertai dengan pada saat kita mengevaluasi bagaimana telinga dari pasien tersebut ada vesicle, ras atau tanda-tanda infeksi virus herpes zoster yang hanya pada telinga. Tapi pada sisi yang kontralateral itu tidak ada infeksinya. Seringkali juga ditemukan adanya tanda-tanda kemerahan ras pada palatum durum atau bisa juga ditemukan di lidah kadang-kadang pada pasiennya itu di sisi yang sama. Penyakit ini dengan diagnosis fisik biasa pun sudah bisa ditegakkan, jadi tidak harus dengan pemeriksaan yang canggih dan memerlukan pemeriksaan lab yang mahal. Dan ini penyakit ini yang penting adalah bagaimana setelah tegak pasien harus segera diobati. Diberikan antivirus, diberikan vitamin C, kemudian juga diberikan steroid dengan dosis yang ditentukan. Kalau dengan pemberian yang topikal, misalnya salep yang mengandung antivirus, ya bisa saja diberikan pada lesi yang ada di telinganya. Untuk pengobatan tambahan, misalnya diberikan fisioterapi, apakah perlu? Ya, dari beberapa literatur tampaknya pemberian fisioterapi ini bisa diberikan karena akan mempercepat penyembuhan terkait dengan paresis nervus facialisnya. Jadi memang karena terkait dengan ketidakseimbangan atau tidak simetris pada wajah, dan ini sangat mengkhawatirkan. Untungnya pasien dengan Ramsay-Hunt ini prognosisnya baik, sehingga pasien bisa sembuh kembali seperti sedia kala, namun membutuhkan waktu yang mungkin tidak sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya. Kira-kira waktu yang diperlukan antara
12 hingga ya 2 kali untuk menuju ke kesembuhan itu dengan pengobatan yang rutin dan dilakukan terapi-terapi tambahan yang rutin juga, sehingga pasien ini dapat diberikan pemahaman bahwa penyakit ini tidak paresis secara permanen, namun bisa disembuhkan untuk kembali normal. Saya kira tidak ada pencegahan khusus untuk bagaimana kita supaya tidak terkena dari penyakit remsehan ini. Namun yang bisa kita lakukan adalah karena ini virus itu muncul pada saat kita kondisinya lemah atau kurang bagus, maka saran saya kalau kondisi kita masih sedang tidak bagus, segera menghindari daerah-daerah kerumunan. Atau kalau pada saat ini kita sedang pada keadaan COVID, kita belajar dari COVID, kita menggunakan masker atau secepat mungkin meningkatkan kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin atau mengkonsumsi suplemen yang lain sehingga kondisi tubuh bisa menjadi lebih baik. Jadi kelumpuhan wajah ini kalau kita lihat apakah selalu mengarah pada suatu remsehan, rasanya tidak. Karena ada yang kelumpuhan wajah saja terjadi yang penyakit itu muncul akibat adanya Bell palsy ya. Nah, kalau itu penyebabnya beda. Penyebabnya karena faktor lingkungan atau faktor imun juga, tapi bukan disertai adanya infeksi virus. Tapi bisa juga paresis itu karena CVA atau gangguan dari pembuluh darah otak sehingga terjadi gangguan pada saraf nomor 7-nya, itu juga bisa terjadi. Berkaca pada kejadian Justin Bieber, kemudian situasi penyembuhan penyakit ini yang insya Allah tidak terlalu lama, saya kira dengan jarak dia mau konser di Indonesia bulan November mungkin nggak akan ada pembatalan atau delay gitu ya. Nah pada saat ini justru yang harus difikirkan adalah bagaimana pengobatan ini bisa dilakukan dengan baik oleh tim dokter yang ada di Amerika sana. Saya kira demikian, dan saya yakinlah pasti akan mendapatkan pengobatan yang terbaik. Dan kita lihat kan kemarin kira-kira beritanya 1 minggu yang lalu ya, bagaimana nanti kita lihat dua minggu ke depan apakah sudah ada berita baik terkait dengan sakitnya Mas Justin Bieber ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan kalau menemukan pasien atau ada seseorang yang bergejala paresis atau kelumpuhan dalam satu sisi wajah, ya saya kira harus segera berobat, datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian kalau memang tidak bisa diselesaikan di sana, dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih baik atau lebih lengkap.